Halo Pak Charlie, apa kabarnya hari ini Pak? Kabarnya luar biasa. Sehat, Bu. Ibu apa kabar ini? Syukur ya Pak, kabar Bapak sehat. Saya juga sehat Pak. Kalau begini kondisi kita dalam keadaan sehat seru juga kalau ngobrol ya Pak ya. Oh, pasti, Bu. Iya, Bu. Kemarin saya ingin mencari solusi terhadap persoalan yang saya alami di sekolah, Bu. Khususnya di kelas. Iya ya, saya juga kemarin sempat juga ingin tahu lebih dalam. Karena perbincangan kita kan kemarin nggak tuntas begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Mungkin mungkin karena waktu lah itu, Bu. Iya ya Pak ya, apalagi kita sekarang ini lagi sibuk-sibuknya. Tapi terima kasih ya Pak udah sharing. Jadi untuk sekarang memang kita fokus bagaimana mencari cara supaya kita bisa menstopkan bullying di sekolah ya kan Pak? Iya, Bu. Itulah persoalan yang saya hadapi, Bu. Jadi saya masih agak ragu dengan solusi-solusi yang akan saya buat. Bullying di sekolah saya itu makin hari makin parah. Jadi saya di sini ingin berdiskusi dengan ibu bagaimana cara untuk membuat itu supaya bisa berhentilah, Bu. Begitu, Bu. Iya benar sekali ya Pak ya, pastinya kita ingin sekali keadaan yang seperti itu tidak terjadi. Nah untuk sekarang kita identifikasi dulu situasinya ya Pak. Kalau saya boleh bertanya Pak Charlie, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana Bapak merasa bisa mencapai tujuan ini Pak, stop bullying ini Pak? Untuk saat ini, Bu, pencapaiannya itu sungguh sangat kurang baik lah, Bu. Ada di posisi, ya, itu udah paten lah, Bu. Kalau posisi 5 itu udah paten lah untuk saat ini, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Tapi hal yang wajar-wajar saja menurut saya, Pak. Karena memang pengaruh teknologi sekarang ini sangat mempengaruhi. Begitu juga karakter anak-anak, selalu ada aja yang ingin menyakiti temannya yang lain. Jadi saya bisa mengerti apa yang menjadi masalah Bapak. Nah, sekarang menurut Bapak, kira-kira apa kekuatan yang Bapak punya untuk bisa mengatasi masalah ini, Pak? Kekuatan yang saya miliki kan, Bu, pertama itu pada diri saya sendiri, di mana saya memiliki jiwa yang komunikatif dan bisa berkolaborasi dengan siswa itu sendiri dan beberapa guru sih, Bu, yang saya ajak merupakan menjadi kekuatan bagi saya untuk permasalahan bullying ini, Bu. Bagus sekali tuh Pak. Jadi dari Bapak sendiri sudah ada kekuatan, dari teman juga sudah ada kekuatan. Nah sekarang Pak, kalau dari yang Bapak sampaikan itu tadi kekuatan-kekuatan itu, ada nggak kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat Pak? Itu pasti ada, Bu. Ya, eh kita mungkin membuat program-program anti bullying dan lebih-lebih sering apalah, lebih-lebih sering berdiskusi apa-apa aja itu pengertian dari bullying itu, pemahamannya disampaikan kepada teman-teman guru, begitu juga dengan peserta didik dan dampak negatifnya dan perlu mereka ketahui supaya mereka menyadari bahwasanya bullying itu merupakan tindakan ataupun kegiatan yang tidak baik untuk kita di dalam lingkungan sekolah kita, Bu. Oh baik Pak ya, berarti kalau dari cerita Bapak ini saya melihat banyak peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat ya.
Nah, untuk sekarang Pak, dari peluang dan kemungkinan itu, kira-kira ada hambatan atau gangguan yang kira-kira bisa datang menurut Bapak atau menghambat? Itu pasti ada, Bu, setiap setiap program pasti ada hambatan-hambatan yang dihadapi. Seperti yang saya pikirkan bahwasanya ada kesulitan atau hambatan pada saat ini yang program ini saya lakukan beserta beberapa sebagian guru. Ada yang pertama itu ada ketakutan dari siswa itu sendiri. Mereka yang jadi korban takut melapor. Nanti semakin dibullying atau mereka bakal diganggu di luar daripada lingkungan sekolah seperti itu, Bu. Dan masih banyak juga yang kedua, masih banyak juga guru-guru yang belum mau terlibat dan bahkan tanpa disadari beberapa guru itu juga sudah melakukan ya bullying di sekolah, di kelas. Nah, seperti itu, Bu. Marahnya sudah mengarah kepada pembulian secara tidak sadar mungkin ibu atau bapak guru, rekan guru yang ada di sekolah seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Berarti, dari apa yang Bapak sampaikan ini, Bapak sebenarnya sudah bisa melihat apa kekuatan dari Bapak sendiri terhadap masalah ini, kemudian Bapak juga bisa melihat peluang dari kekuatan yang Bapak miliki, terus kemudian yang tak kalah pentingnya Bapak juga sudah bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan apa yang kira-kira bisa muncul dari peluang-peluang ini. Nah, sekarang ini Pak, kita lanjut ke solusi ya Pak ya. Eee, Iya, Bu. Bagaimana menurut Bapak? Iya, Bu, saya pikir bisa kita mulai dengan kampanye dampak-dampak buruk daripada bullying ini, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, langkah yang bagus Pak Charlie, langkah yang bagus sekali. Jadi Bapak mau buat kampanye ya. Iya, Bu. Nah, untuk membuat itu apa udah ada rencana yang mau Bapak lakukan step by step-nya? Sudah, Bu, saya membuat rencana program itu, Bu. Salah satunya itu ya program edukasi anti bullying. Dan saya mengajak beberapa guru yang sudah dapat pemahaman tentang bullying ini. Jadi mereka bisa diikutsertakan. Terus juga kita membuat sebuah forum ya bagi korban-korban bullying yang mereka berani menceritakan permasalahan atau kejadian-kejadian yang mereka alami seperti itu dia, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Hmm. Jadi rencana yang luar biasa ya Pak Charlie. Nah, Iya, Bu. dalam rencana itu Pak, kira-kira ada prioritas tertentu menurut Bapak yang menjadi paling utama lah, begitu kira-kira Pak. Adakah Pak? Ada, Bu, pastinya ada. Mungkin pertama itu yang harus lebih banyak terlibat ya guru sebagai tenaga pendidik ya. Lalu beberapa program edukasi tadi serta membuat sebuah forum untuk para siswa ataupun peserta didik yang sudah mengalami kejadian bullying tadi tersebut itu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi prioritasnya juga Bapak sudah pikirkan sampai ke sana. Nah, untuk jangka waktunya menurut Bapak gimana nih Pak untuk prioritas ini dan program-program yang Bapak sampaikan tadi? Nah, kita kita akan membuat program jangka pendek dan jangka panjangnya seperti itu, Bu. Jangka pendeknya ya kita buat itu bagaimana perkembangannya selama 3 bulan baru per semester begitu dia, Bu. Jangka waktunya. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi Bapak sudah buat planning untuk sampai di tahap waktunya begitu ya Pak. Iya, Bu. Mantap sekali Pak Charlie. Sekarang bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dari rencana ini Pak menurut Bapak? Caranya suksesnya nanti bisa dilihat dari grafik. Apakah terjadi penurunan kasus bullying itu di sekolah ataupun di kelas dan semakin banyaknya siswa itu juga yang berani berbicara yang positif, tidak membuli. Dalam arti ketika ketika siswa itu kan, Bu,
mendapatkan Iya. sebuah prestasi, eee, tidak ada kata-kata pembulian lagi, atau bahkan yang ketika mereka itu tidak berprestasi, Bu. Terkadang ketika, ada sebuah kesalahan mereka langsung nyorakin, itu tidak ada lagi, atau bisa dikatakan terjadi penurunan lah terhadap, bisa menerima keberadaan daripada peserta didik yang lain, seperti itu Bu. Supaya Oh, bagaimana, bullying ini betul-betul stop di sekolah yang di mana saya mengajar, seperti itu dia, Bu. oh begitu ya Pak ya. Berarti Bapak melihat eh, keberhasilan dari rencana Bapak ini kalau seandainya kasus bullying di sekolah atau bullying terhadap anak-anak itu semakin menurun ya Pak ya. Iya, Bu. Dan siswa juga semakin percaya diri sehingga tidak ada kesempatan atau peluang dari orang lain untuk merendahkan. Kira-kira begitu ya. Keren sekali Pak Charlie. Tapi Pak, kita juga harus bisa berpikir panjang Pak. Dalam eh, keberhasilan Bapak ini, dari rencana-rencana Bapak ini, pasti ada rintangan. Ya kita manusiawi ya Pak ya, berpikir Iya. negatif dan positifnya. Pasti ada rintangan Pak. Nah, bagaimana Bapak menghadapi rintangan ini jika ada begitu Pak? Dalam menghadapi apanya, Bu? Menghadapi rintangan itu, selain daripada plan-plan yang saya lakukan, itu bukan hanya satu planning yang saya lakukan, Bu. Misalnya ada tantangan atau rintangan yang dihadapi pada planning A, saya sudah susun planning B ataupun planning C dengan tetap selalu menjalin komunikasi yang baik, yang persuasif kepada guru-guru yang terlibat di dalamnya, Bu. Di dalam daripada program bullying ini. Jadi sehingga ketika plan A itu memiliki persoalan, jadi ada refleksi antara saya dengan guru-guru yang terlibat di dalam program stop bullying ini. Seperti itu dia, Bu. Jadi bisa dapat tercapai apa yang kami inginkan, yaitu terjadi grafik penurunan daripada bullying di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Seperti itu dia, Bu. Oh, yang Bapak sampaikan itu baik sekali tuh Pak. Berarti Bapak melihat eh, dua sisi ya, dua sisi artinya kalau rencana A tidak berhasil masuk ke rencana B supaya Iya, Bu. Bapak benar-benar bisa menghadapi tantangan atau hambatan jika ada begitu ya Pak ya. Nah, Iya, Bu. sekarang tinggal komitmennya dari Bapak. Menurut Bapak gimana komitmen Bapak terhadap rencana ini, Pak? Yang pastinya komitmen saya itu bagaimana supaya program ini dapat berjalan dengan lancar dan rencana-rencananya dapat dilaksanakan step by step sehingga segala sesuatunya usaha yang saya lakukan bersama dengan rekan-rekan yang lain dapat semaksimal mungkin. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Nah, kira-kira Pak, dalam komitmen ini ada nggak yang bisa bantu Bapak? Kalau ada yang bisa bantu, tentunya ini akan menjadi hal yang lebih bagus ya, Pak ya. Iya, Bu. Eee, Ketepatan saya juga itu kan, Bu, pembina OSIS. Nanti OSIS bisa menjadi, pionir saya untuk melaksanakan program stop bullying ini. Ditambah dengan teman-teman saya yang ikut serta di dalam mendukung program ini, Bu. Seperti itu dia, Bu. Oh, luar itu ya, membangun kolaborasi bersama rekan-rekan juga. Nah, sekarang tindak lanjutnya ya Pak, nggak mungkin stop atau stuck sampai di situ kan, harus ada tindak lanjut Iya. setelah sesi ini berakhir. Kira-kira apa yang rencana tindak lanjut yang Bapak pikirkan, Pak? Tindak lanjutnya saya tetap memantau perkembangannya, perkembangan dari rencana dari program ini. Dan kalau ada kendala, ya saya pasti akan bisa komunikasi lagi lah dengan Ibu. Pasti di dalam Saya menjalankan siap, Pak. program. Saya Iya, Bu. siap, Pak Charlie.
Iya seperti itu dia Bu. Saya akan tetap memantau lah hasil ini. Jadi bisa mengetahui bagaimana perkembangan-perkembangannya nanti ketika saya memiliki mentok di dalam menjalankannya, saya bisa berkomunikasi dengan ibu, saya bisa sharing dengan ibu. Seperti itu dia Bu. Baik Pak Charlie, luar biasa ya Pak Charlie. Saya secara pribadi mau katakan ke Pak Charlie saya siap kapan saja jika ada waktu Wow. saya dan kesempatan saya akan siap kembali bercerita bersama, duduk bersama dengan Bapak untuk membahas hal-hal yang penting bagi kita. Dan saya percaya Pak Charlie bisa mengerjakan semua rencana-rencana ini supaya nanti bullying dapat berhenti atau berkuranglah sesuai dengan harapan Bapak. Jangan lupa ya Pak Charlie, tetap pantau perkembangannya. Jika butuh bantuan, ayo kita duduk bersama Pak Charlie. Ya, terima kasih Bu. Pasti akan saya komunikasikan dengan Ibu ketika saya punya masalah dalam melaksanakan program ini. Sungguh-sungguh luar biasa Bu, percakapan kita Iya hari ini. Pak, semoga iya benar luar biasa ya Pak. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif soal bullying lah di sekolah Bapak ya. Jadi Iya Bu. Bapak apa yang menjadi harapan Bapak bisa terwujud kira-kira begitu ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Mantap Bu, keren. Iya luar biasa. Oke Pak Charlie, ada lagi Pak Charlie yang mau kita bicarakan Pak Charlie? Cukup hari ini cukup sekian Bu. Hanya itu problem Oke, yang saya hadapi Bu ya. oke tetap semangat dan lanjutkan semua usaha Bapak ya. Iya Bu, sehat juga buat Ibu. Iya, sampai ketemu lagi Pak Charlie. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Halo Ibu Epi, apa kabarnya Bu Epi? Halo Pak Charlie, kabar saya baik Pak. Iya, kemarin Ibu saya ditelepon, ternyata karena kesibukan saya, jadi kita nggak sempat banyak ngobrol. Ini kira-kira apa yang mau topik yang kita bahas Bu hari ini Bu? Iya benar Pak, sebenarnya kemarin itu kan Pak, saya mau cerita apa yang saya alami di kelas belajar saya. Jadi sebenarnya kan Pak, pengalaman saya beberapa minggu terakhir ini, kelas belajar saya itu Pak, motivasinya untuk belajar sama sekali nggak ada Pak. Jadi saya merasa kurang semangat juga untuk mengajar, karena memang saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri, begitu menurun motivasi belajar dari anak-anak di kelas saya, Pak. Oh, iya, mengertilah Bu dengan situasi sekarang. Tapi makasih ya Bu ya, Ibu sudah mau sharing kepada saya. Oke, sekarang kita fokus aja bagaimana cari cara untuk membangkitkan ataupun meningkatkan Sip, Pak, motivasi sip. belajar. Nah, seperti itu. Oke Bu, Siap, Pak. sekarang pertama kita coba dulu lah mengidentifikasi situasi yang Ibu alami. Kira-kira kita pakai skala atau grafik lah dari angka 1 sampai 10. Di mana kira-kira yang Ibu rasakan poinnya topik kita pada siang hari ini? Iya, saya merasa, Pak, berdasarkan pengalaman saya dari 1 sampai 10 hanya 6, Pak, melihat motivasi belajar anak-anak ini. Oh iya, Jadi iya, masih malas mereka, Pak. Tidak ada motivasi, kurang bersemangat. Sekitar 6 gitulah, Pak. wah, saya mengerti Bu. Jadi menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk menghadapi masalah atau mengatasi masalah ini? Iya, pasti, Pak. Tentunya kekuatan itu saya cari dari diri saya sendiri, Pak. Saya berupaya belajar, mencari referensi, bagaimana membangkitkan motivasi anak didik di kelas, terutama untuk mata pelajaran saya PPKN yang cenderung membosankan bagi anak-anak didik. Jadi saya coba Pak mulai tertarik untuk pembelajaran berdiferensiasi,
Jadi saya mulai mempelajari, mulai merencanakan kegiatan pembelajaran dan membuat skenario pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap anak didik karena menurut saya setelah saya baca-baca pembelajaran diferensiasi ini ternyata dia disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Siapa tahu selama ini motivasi anak didik ini Pak nggak ada ya karena mereka kondisi belajarnya di saat itulah saya berupaya untuk membuat pembelajaran trik-trik pembelajaran yang menyenangkan lah Pak di kelas dengan media pembelajaran yang saya rancang begitu Pak. Iya, Bu. Tapi jangan lupa disisipin, diintegrasi dengan ini, Bu, pembelajaran sosial dan emosional supaya siswa lebih apa lagi begitu, Bu. Bisa lebih enak Iya, cara iya, iya belajarnya. Pak, benar-benar Iya, Pak. Iya benar sekali ya Pak ya. iya, Bu. Terus bagus sekali, Bu, yang Ibu sampaikan tadi. Ada kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat dari kekuatan yang Ibu miliki tadi, Bu? Iya tentunya peluang pasti kita berharap ya Pak peluang itu ada. Eh, jadi saya melihat peluang di sini Pak cukup lumayan lah Pak karena ketika itu diterapkan bisa jadi nanti siswa-siswi ini akan merasa tertarik yang tadinya mereka serasa tidak termotivasi bisa jadi nanti motivasi dari mereka bisa tumbuh dengan pembelajaran-pembelajaran yang saya rancang dan saya rencanakan tadi. Begitu juga dengan media pembelajarannya dan kemudian untuk ice breaking ini tentunya Pak anak-anak ini kalau belajar ngantuk diselipin ice breaking tentunya mereka bisa lagi kembali semangat. Jadi itu saya pikir sudah menjadi sebuah peluang begitu Pak. Iya, salah satu menghilangkan rasa bosan terhadap anak didik memang ya kita melaksanakan ice breaking itu, Bu. Jadi terus kira-kira nih ada nggak hambatan atau gangguan yang mungkin muncul ketika Ibu melaksanakan pembelajaran diferensiasi terintegrasi dari pembelajaran sosial dan emosionalnya di dalam kelas kira-kira, Bu? Iya, kalau saya lihat hambatan atau gangguan ya pasti ada lah ini Pak. Satu dua hal pasti akan menjadi sebuah gangguan. Kadangkala memang beberapa siswa kita buat media, kita buat juga pembelajaran yang menyenangkan, tetap masih motivasinya yang terbangun itu masih sedikit. Baru Iya. kemudian kan Pak, untuk waktu juga mungkin nanti kalau gangguan yang muncul terjadi lagi kira-kira jika kita susun pembelajaran yang berdiferensiasi ini mungkin memakan waktu sehingga kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu dengan baik di kelas pembelajaran kita. Apalagi ini kan termasuk hal yang baru bagi saya, Pak. Kira-kira itulah mungkin yang menjadi gangguan, Pak. Oke, Bu. Setiap kegiatan pasti ada gangguan yang kita hadapi. Oke, Bu, kalau begitu kita sekarang lanjut kepada solusinya ya, Bu, ya. Bagaimana kira-kira, Bu? Ya, solusinya ya mungkin itu tadi, Pak. Saya tetap semangat, tidak putus asa, saya tetap belajar dari berbagai referensi, bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, sama seperti yang Bapak bilang tadi, nanti menyisipkan pembelajaran sosial emosional juga, bagaimana mencari referensi tentang ice breaking yang menarik, terus kemudian mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan se-MGMP saya untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam kegiatan belajar sehingga anak-anak semakin termotivasi. Kira-kira begitu ya mungkin ya Pak ya. Wow, itu langkah luar biasa itu, Bu. Mantap sekali, Bu. Langkah yang Ibu buat. Jadi kira-kira ada nggak prioritas tertentu dalam rencana yang tadi yang Bu paparkan tadi? Rencana prioritasnya apa sih ya gitu? Ya tentunya rencana prioritasnya yaitu yang pertama saya harus benar-benar melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar. Jadi harus tahu saya mana minat minat belajar seperti apa yang dimiliki siswa di kelas belajar saya. Kemudian juga saya harus tahu bagaimana kesiapan belajarnya bahkan gaya belajarnya. Dan prioritasnya lagi saya benar-benar harus
memberikan waktu dan pikiran untuk persiapan strategi-strategi pembelajaran ini. Itulah mungkin prioritasnya untuk saat ini, Pak. Wais, itu sudah luar biasa, Bu. Dalam menjalankan sebuah program atau rencana, pasti kita memiliki jangka waktu. Jadi kira-kira bagaimana jangka waktu yang akan Ibu laksanakan program Ibu tadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, sebisa mungkin Pak, kalau untuk jangka waktu, ya mulai dari saat ini mungkin sudah bisa dipelajari lebih banyak dan penerapannya juga nanti untuk beberapa minggu ke depan sudah bisa saya laksanakan, Pak. Perbedaannya motivasi belajaran berdiferensiasi ini kira-kira begitu. Wah, keren, Bu. Keren banget itu, Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi bagaimana cara Ibu nantinya untuk mengukur tingkat keberhasilan motivasi Ya, daripada terima kasih, siswa Pak itu? Chandri. Iya. Bagaimana kira-kira, Bu, cara Ibu mengukur keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan? Halo Ibu Epi. Pokat Ali. Halo Ibu Halo, Epi. Pak. Iya, mungkin ada gangguan jaringan kali itu, Bu ya. Ini Bu, saya Iya, mungkin sinyal kita terputus sedikit ya, Pak. iya, tapi nggak apa-apa Bu, itu nggak Jadi menghalangi. untuk mengukur, iya benar-benar Pak. Untuk mengukur keberhasilan ini tadi Pak, tentunya saya bisa melihat dengan tingkat presentasi motivasi belajar peserta didik itu dari hasil evaluasi belajar yang saya lakukan dalam setiap pertemuannya begitu Pak. Semakin baik hasil evaluasi, refleksinya juga semakin mengarah ke arah yang lebih baik, ya tentunya di sini akan terlihat keberhasilan daripada rencana ini, Pak. Wah, salut saya Bu lihat Ibu dengan semangat Ibu tadi itu saya yakin Ibu bisa melakukannya. Namun kan Bu, dalam melaksanakan program ini, rencana ini pasti ada rintangan-rintangan yang Ibu hadapi. Kira-kira bagaimana Bu, cara Ibu untuk menghadapi rintangan-rintangan di dalam perjalanan ataupun mempersiapkan program ini, Bu? Iya, pastinya betul yang Bapak bilang, Pak. Namanya rencana, namanya juga harapan. Pasti dalam perjalanannya itu, Pak, ada turun naiknya, ada hambatannya, begitu, Pak. Tapi saya yang merencanakan seperti ini harus bersemangat, itu dululah. Yang di awal harus bersemangat, itu Pak dari saya. Dan kemudian saya mengajak rekan-rekan saya berkolaborasi lah, terutama rekan satu MGMP, bagaimana kami supaya bisa berkolaborasi untuk membuat atau membangun ide-ide yang kreatif Pak dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Begitulah kira-kira rencananya Pak. Wah, itu baik. Ibu begitu semangat sekali untuk menyampaikannya juga. Ya, saya mau dalam setiap rencana atau program itu pasti memiliki komitmen. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya, saya harus benar-benar berkomitmen karena ini adalah hal yang baru. Jadi otomatis memang Pak, ketika saya membuat planning ini dari awal juga saya harus punya komitmen yang mantap, komitmen yang kuat begitu. Jadi tidak main-main, saya harus belajar, kemudian juga saya harus mencari berbagai referensi, berkolaborasi. Baru kemudian komitmen berikutnya juga saya harus bisa benar-benar membagi waktu dengan baik supaya persiapan belajar dengan persiapan penerapan strateginya nanti di kelas belajar itu bisa seimbang juga. Jadi saya bisa memberikan ide-ide yang kreatif juga kepada siswa dalam penerapan
pembelajaran berdiferensiasi ini, begitu Pak. Nah, terus yang Ibu bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmennya kira-kira bagaimana, Bu? Siapa yang kira-kira yang bisa membantu Ya komitmen? tentunya itu iya Pak. Yang membantu komitmen ini selain daripada diri sendiri ya tentunya melibatkan peserta didik juga Pak. Peserta didik juga harus berkomitmen untuk bisa melihat kira-kira merefleksikan lah kira-kira begitu pembelajaran ini menarik tidak bagi mereka gitu. Harus benar-benar jujur karena dari situ nanti saya bisa melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari rencana ini begitu Pak. Baru kemudian juga tentunya dari rekan-rekan saya lah Pak, rekan-rekan satu jurusan saya, satu guru mapel dengan saya, begitu Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Jadi, gimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini kita, Bu? Tindak lanjut yang Ibu lakukan? Ya tindak lanjutnya ya Pak, langsunglah praktik nyata nanti Pak, langsung eksekusi, langsung bungkus praktekkan kepada siswa. Kemudian Pak, tentunya saya juga akan memantau terus perkembangan rencana ini. Tapi Pak, saya mohon jika nanti saya butuh masih bantuan Bapak, butuh sharing kepada Bapak, kalau saya sudah mentok nih Pak, minta ide, ide juga dari Bapak. Bapak tidak merasa keberatan kan Pak Charlie? Wah, nggak apa-apa, Bu. Bagus banget tadi apa yang Ibu paparkan tadi. Saya percaya Ibu bisa mengerjakan program ini dan kalau ada pun perkembangan, ya silakan, Bu. Halo Bisa Pak Charlie. disampaikan. Silakan, Bu, disampaikan kepada saya. Halo Pak Charlie. Ya, halo, Ibu. Silakan disampaikan pada saya, jangan ragu, Bu, ngomongin apa permasalahan yang ada. Seperti itu, Bu. Halo, Ibu Epi. Oke, makasih banyak ya Pak. Benar-benar dari Bapak. Iya, Bu. Pak Charlie. Iya, silakan, Bu. Pak Charlie. Iya, Bu, Halo Pak silakan. Charlie. Iya. Halo Pak Charlie. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Pak Charlie. Jaringannya kacau. Pak dukungannya, saya sangat menghargai Pak. Iya. Kembali ke Baik, Menlu Pak ya, Charlie. berdua sudah siap Kak? Oke Bu. Halo, Ibu.